cerita dari awal aja ya, supaya nggak salah persepsi. Iya. Jadi sebenarnya ini penyebabnya bukan paracetamolnya, itu inti yang harus disampaikan. Jadi sejak tahun 1938 sebenarnya Amerika Serikat melalui FDA itu sudah melarang atau mengetatkan penggunaan ethylene glycol dan diethylene glycol. Oke. Gitu. Nah, kasus pertama itu tahun 1998 kalau tidak salah. Di mana di India itu ada rumah sakit anak Kalawati Saran tuh. 5 tahun terakhir anak itu meninggal di rumah sakit itu 150 anak loh, bayangin 5 tahun terakhir dengan kasus sama, yaitu gagal ginjal akut. Oke. Nah, pada tahun 1998 itulah 36 kasus yang terjadi diteliti. Ternyata 26 kasus itu terperiksa gagal ginjalnya disebabkan diethylene glycol yang ada pada obat batuk dan obat demam flu ya. Ada 3 obat, 3-tiganya sirup. Ternyata begitu diperiksa dari perusahaan di Gurgaon itu ada 17,5% diethylene glycolnya. Lalu diperiksa paparannya di ginjal, ternyata memang diethylene glycol ini, jadi di ginjalnya itu ada kristal asam oksalat, natrium oksalat, gitu ya. Nah makanya saya sudah wajar ketika WHO mengumumkan 5 Oktober 2022 ada perusahaan India yang impor obatnya di Gambia, Afrika, dan 66 anak meninggal, gitu kan? Ya itu udah tahu ya, udah wajar ini pengulangan ya, karena India sama kan perusahaannya, gitu. Nah India, jadi kenapa sih bisa begitu? Jadi gini, nah ini baru. Jadi ethylene glycol dan diethylene glycol lebih bahaya. Kenapa? Karena gini, ethylene glycol dulu saya cerita. Jadi ethylene glycol itu cuma pelarut yang memang bisa melarutkan paracetamol. Nah, paracetamol sendiri selama ini dibuat sirup itu ada macam-macam. Dibuat sirup itu kan berarti larutan bening ya. Ada dulu namanya elixir, dilarutkan dalam alkohol. Nah, karena isu halal itu, maka dilarutkan dalam gliserol, dilarutkan dalam propylene glycol ya gitu. Nah, lalu kenapa disalahgunakan pakai ethylene glycol di ethylene glycol? Ya karena kan tahulah India untuk kemurahan ya, jadi karena memang murah ethylene glycol ini dan punya rasa manis gitu. Jadi sekaligus gitu. Nah, tapi gini, di dalam tubuh kita, kalau dengan gliserol aman. Cuman ya itu rasa yang kurang sedap gitu kan di situ. Nah, kalau dengan ethylene glycol di dalam tubuh kita itu ada enzim yang akan merubah ethylene glycol ini terjadi oksidasi menjadi glikoaldehida. Kemudian dioksidasi lagi jadi glikoksalat namanya. Atau glikoksalat gitu ya. Glikolat ini akan berubah menjadi glikoksalat. Nah, asam glikoksalat itu ya, itu kan asalnya dia berubah lagi, mengalami karboksilasi menjadi asam oksalat di dalam darah. Asam oksalat ini kan kelarutannya buruk di dalam tubuh. Kalau Mas tahu ya, asam oksalat itu ada di bawang merah tuh yang membuat perih mata. Betul. Nah, kristal kalau dia mengkristal bentuknya kayak jarum tajam aja jarum gitu. Nah, kayak jarum gitu. Nah, ketika dia beredar karena kelarutannya kecil, ketemulah kalsium di dalam tubuh kita yang misalnya minum mineral gitu kan, atau dalam tulang gitu ya. Terbentuk kalsium oksalat secara alami di dalam tubuh. Kalsium oksalat inilah yang akan mengendap di ginjal, di empedu gitu. Nah, penemuan dari peneliti-peneliti ini ternyata kristal-kristal yang terbentuk di ginjal dan melukai ginjalnya itu adalah kristal kalsium oksalat. Tadi ya, Iya, dan ini adalah sudah diteliti merupakan racun seluler. Yang menyebabkan gagal ginjal, gagal jantung, ya, gagal jantung, juga asidosis. Kalaupun dia larut air, dia asidosis terjadinya. Ya, kalau asidosis apa yang terjadi? Depresi sistem saraf pusat. Ya, jadi depresi di orangnya gitu.
Nah, jadi dia tuh masuk gitu ya, dia masuk ke ke sel seluler gitu, ke intraseluler sehingga terbentuk si oksalat itu dan masuknya dia bereaksi dengan kalsium. Jadi kalsium oksalat. Nah, makanya kita kenal kan dengan batu ginjal gitu. Nah, masalahnya pada anak itu ginjalnya kecil, Mas. Nah, sehingga terpapar kalsium oksalat di ginjal ya udah. Kemungkinan fatalnya kematian terjadi pasti. Itu kisahnya, Mas. Itu ya yang bisa saya jelaskan secara singkat gitu. Silakan. Jadi pada intinya kasus yang saat ini ramai itu bukan karena memang paracetamol, melainkan kandungan lain ya, Prof ya? Bukan paracetamolnya, jangan jadi tersangka, kasihan. Gini saya ceritakan, paracetamol itu adalah analgesik antipiretik yang paling aman. Bahkan ibu hamil pun kalau demam pakai paracetamol, gitu kan? Anak pun demam pakai paracetamol. Nah, sekarang saya ditanya nih sama koran sebelah, ada nggak pengganti paracetamol yang paling aman lagi? Ada, cuman hati-hati. Misalnya, aman-amannya misalnya ibuprofen lah. Ibuprofen, kalau orang demam tinggi, tapi tiba-tiba terindikasi demamnya itu karena demam berdarah. Itu memperparah keadaan, karena dia akan, sel darah merahnya akan turun gitu, drastis. Kalau pakai ibuprofen, karena dia mengganggu ferritin di dalam darah gitu. Nah, kalau paracetamol aman, Mas, karena dia tidak selektif. Ya, kalau ibuprofen kan selektif terhadap COX itu. Kalau paracetamol memang dia lari ke prostaglandin gitu. Nah, saya khawatir dengan isu ini orang berubah gitu kan. Nah, sebenarnya gini, kalau memang ketakutannya dengan sirup gitu, kenapa dokter nggak kembali lagi dengan puyer gitu kan? Dulu terkenal dengan puyer. Ya, pakai puyer digerus, kemudian ditambah pemanis kadang-kadang gitu. Nah, kembali lagi aja dokter dengan itu gitu. Kalau memang memang paracetamol itu kan obat biru yang bisa dijual bebas ya. Nah, kalau ibu-ibu rumah tangga untuk anaknya gampang, dipuyerkan paracetamol dengan dosis tertentu ya sesuai dengan itu. Kita pakai air gula aja, itu nggak apa-apa. Air gula dimasukkan ke anak, dicocek gitu-gitu, disatukan masukkan ke anak, itu nggak masalah sebetulnya gitu. Ya, daripada memang khawatir dengan sirup, tapi sebetulnya bisa teridentifikasi sih sirup yang mana gitu sebenarnya. Tapi kan kekhawatiran gara-gara isu ini semua orang tua jadi khawatir, jangan minum paracetamol. Jadi tersangkanya paracetamol padahal bukan gitu ya. Sampai Kemenkes kan sekarang sampai menstop ya soal itu gimana? Ya, jadi Menkes itu BPOM ya, BPOM itu menstopnya bukan paracetamolnya, tapi sirup yang mengandung diethylene glikol dan ethylene glikol sebetulnya. Cuman masyarakat salah sangka. Tapi saya juga bingung ya, ada ahli yang mengatakan paracetamol, aduh bahaya kenapa? Jadi ya ini juga harus diluruskan ya di tulisan Mas kalau wawancara dengan saya. Paracetamolnya nggak bahaya, memang obat dia. Itu obat yang ribuan tahun termanfaatkan untuk antipiretik analgesik yang aman, penurun panas dan peredar rasa nyeri yang aman, Mas. Ya kan? Kita kalau ya memang kalau udah sakitnya sampai ke saraf ya paracetamol tidak bisa sulit untuk membantu. Ada obat yang lain kalau gitu. Tapi kalau obat dia karena pusing masuk angin kan gitu ya, pusing karena kurang makan gitu kan, ya masuk angin juga, ya itu paracetamol obatnya gitu. Atau anak demam biasa karena memang dia masuk angin juga, ya rata-rata kan gitu ya, itu ya paracetamol obatnya gitu, paling simpel gitu. Jadi memang obat yang bisa dimanfaatkan oleh ibu di rumah itu gitu. Cuman jangan gara-gara ada sirup mengandung dairy semua disamakan bahwa paracetamol itu bahaya gitu. Jadi ada nggak Prof imbauan kepada masyarakat nih untuk meluruskan juga simpang siur yang ini? Baik, himbauannya masyarakat jangan takut pada paracetamol, jelas satu. Yang kedua, ketika ada anak demam paling aman adalah sekarang misalnya takut dengan sirup, ya udah paracetamolnya dipuyerkan dengan dosis yang ada. Misalnya
dosis buat anak itu biasanya kalau ada tuh di situ kan di kemasan paracetamol itu obat generik atau tanya aja ke apoteker. Yang paling aman adalah ketika anak demam, cari apotekernya, tanya. Kalau ini pakai tablet gitu, gimanain caranya? Pasti apoteker ngasih tahu. Bu, digerus, kemudian dicampurkan dengan yang manis-manis gitu ya. Tapi jangan teh gitu kan, yang manis-manis atau jangan asam-asam. Air gula misalnya dicampur sehingga anak ngerasa enak itu apa? Atau ada pemanis lain misalnya. Misalnya itu untuk dewasa, tapi kalau sakarin juga bisa seperti sakarin ya. Tapi kalau gitu madu lebih tepat lagi, gitu. Iya, lebih tepat lagi paracetamol gitu. Tapi madunya jangan banyak-banyak, hanya sekedar manis sedikit lah gitu ya. Kemudian tambah air, dikocek-kocek baru dimakan. Nah, cuman yang paling tepat adalah apoteker yang berperan ini mengedukasi masyarakat dalam penggunaan paracetamol. Karena gini, kalau ada ya paracetamol mengandung alkohol juga ada. Sebetulnya dengan fatwa MUI bahwa alkohol haram itu bukan alkohol senyawa kimianya kan sebenarnya. Itu bisa digunakan sekarang gitu dengan keadaan sekarang. Atau yang paling bagus lagi kalau memang takut sirup ya pakai emulsi lah. Pakai emulsi namanya. Emulsi itu kayak bentuknya Scott emulsion ya nah, itu pakai emulsi paracetamol, suspensi lah, bukan emulsi, suspensi itu dia kayak kalau kita beli sirup antibiotik lah seperti itu gitu ya, dia ngendap gitu. Nah itu boleh pakai itu, dia tidak pakai diethylene glycol. Artinya kalau paracetamol yang mengendap dia nggak pakai ethylene glycol mas. Gitu. Oke tuh Prof, terima kasih banyak nih. Sama-sama. Kalau ada kurang lagi di kontak lagi. Siap. Ya mangga. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Berobat karena dokter tenaga kesehatan sudah diberi petunjuk untuk melakukan pemeriksaan kreatinin, itu udah jelas. Selain tentu memantau urin, kenapa sih kok anak saya 2-3 hari ini kencingnya jadi berkurang gitu ya? Kan ada pakai pampers rata-rata, kok nggak basah-basah, itu harus hati-hati. Ada, tapi yang juga perlu saya katakan adalah bahwa terkait dengan yang sekarang hingar-bingar di masyarakat tentang penggunaan obat-obatan tertentu, masyarakat tidak perlu panik. Ya, selama itu digunakan dalam dosis yang terukur, paracetamol itu kita bisa gunakan 10-15 mg per kilogram berat badan. Jadi jangan berlebihan. Atau jangan keseringan. Kadang-kadang orang tua ini penasaran, kok anak saya nggak turun-turun panasnya? Belum, kan paling cepat 6 jam. Belum 6 jam udah dikasih lagi. Itu yang mengakibatkan toksisitas namanya. Ginjal kerjanya berat kan. Hampir semua obat itu akan mengalami metabolisme di ginjal.